juga kamu udah anterin aku ke rumah. Aku seneng banget bisa ngabisin waktu sama kamu. Apalagi aku tambah seneng banget bisa sama kamu terus. Kamu pergi ya sekarang? Tapi Mbak, Kamu mau pergi atau saya akan laporkan kamu ke polisi karena kamu sudah menculik adik saya? ya udah sayang, aku pergi dulu ya. Hati-hati ya. Habis dari mana kamu? 2 hari nggak pulang? Ya aku habis jalan-jalan lah Mbak sama pacarku. Emangnya aku nggak saras? Di rumah terus. Bisa ya kamu bicara sesantai itu? Kamu tahu nggak sih, Van? Aku sama ibu tuh khawatirin kamu. Handphone di telepon nggak bisa. Kamu udah makan apa belum aja tuh kita nggak tahu. Kamu tuh suka ya bikin sekeluarga tuh khawatir sama kamu. Biasanya kali Mbak, aku kan cuma nggak pulang 2 hari. Ya, tapi sama 2 hari itu aku sama ibu tuh khawatir, Van. Aku sama ibu sampai nggak tidur loh. Sampai nggak makan. Mikirin kamu tuh di mana? Kamu lagi ngapain? Kamu sama siapa? Ngerti nggak sih, Van? Kalau sampai kamu dicelakain sama cowok model kayak gitu, kamu mau gimana? Udah Saras, Fani, jangan bertengkar terus. Nggak bisa, Bu. Anak kayak gitu harus dihukum, ngerti nggak, Bu? Lah Bu, ini tuh emang Mbak Sarasnya aja yang lebay. Nah, tuh kan, Bu. Gak pernah pacaran sih, jadi panik berlebihan. Tuh, dikasih tahu begini nih, Bu. Nggak bisa kamu, Van, kayak gitu terus, Van. Ngerti nggak? Ah. Ibu! Van! Fani! Bu! Bu! Ibu! Van! Van! Bu! Bu! Ibu! Bu! Ibu! Ibu dengar Saras? Bu! Kita di mana, Saras? Kita ada di rumah sakit, Bu. Tadi ibu pingsan. Kata dokter, asam lambung ibu tuh naik. Ibu banyak pikiran ya. Ibu mau ngapain, Bu? Udah istirahat dulu aja. Rumah. Bapak kamu udah makan atau belum? Bu, Fani juga. ibu udah ya istirahat ya. Sekarang ibu mikirin diri ibu sendiri dulu ya. Bisa nggak? Mereka belum makan, Saras. Gak ada yang ngurusin mereka. Bu, Saras ada sedikit uang buat ibu. Disimpan ya. Jangan sampai ketawa sama bapak. duit nih. Pak, Bapak itu duitnya ibu. Saras, kamu itu jangan pilih kasih ya. Dikit-dikit ibu. Hah? Duit ini gak ada artinya bila dibanding kamu numpang gratis di rumah ini. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan aku pergi bersamanya. Aku Bu, Saras tuh udah kasih info ke mereka tentang kondisi ibu. Tapi mereka nggak ada jawaban apa-apa. Tapi mereka keluarga kita, Saras. Ya justru itu, Bu. Kalau emang keluarga itu ya mereka datanglah ke sini. Ini enggak loh, Bu. Saras, kamu pulanglah sebentar ya. Jagain rumah. Juga Fani. Jangan sampai dia kabur lagi. Baik, Bu. Tapi ini karena ibu yang minta ya. Bukan keinginan Saras. Mbak lama banget sih Mbak. Aku mau beli skincare sekarang. Tambahin uangnya. Van, ibu baru masuk rumah sakit loh. Dia tuh dirawat gara-gara kamu tuh nggak balik-balik, tau nggak? Sekarang kok kamu
bisa sih minta duit buat beli skincare? Ya ngapain sih Mbak dibawa ke rumah sakit, kan bisa dibawa pulang lagi. Van, asam lambung ibu tuh naik. Sakitnya makin parah. Dokter yang nyuruh ibu buat dirawat. Tahu nggak? Ya terus harus ngorbanin semuanya Mbak. Aku juga punya kebutuhan Mbak. Kalau kayak gini terus ya, aku males tau nggak tinggal di rumah ini. Ya kalau kamu mau pergi, pergi aja sekalian. Tapi tolong pastiin ya, sekali kamu pergi dari rumah ini, jangan pernah balik lagi. Emang siapa juga Mbak yang mau balik lagi? Aku tuh udah males tau nggak Mbak? Tinggal satu rumah sama orang sok suci kayak Mbak. Seenggaknya aku nggak pernah numpang hidup ya, Van. Sambil ngatain orang lain kayak gitu. Pak, Ibu masuk rumah sakit sendirian. Ngapain juga dibawa ke rumah sakit? Emangnya kita banyak duit? Udah tua juga, tinggal waktu. Pak, Kalau kamu pinter, mikir sebelum buang duit. Kita semua kerja banting tulang. Gak usah deh, sok paling sayang. Tuh Mbak dengerin. Makanya jangan suka ngambil keputusan sendiri. Jadi bikin repot satu rumah kan? aku tuh nggak pernah ya minta sepeser pun bantuan dari kalian. Aku tuh cuma pengen tahu kalian tuh masih ada hati nggak di rumah ini untuk ibu. Saat itu saya melihat kondisi ibu saya yang terbaring di rumah sakit, Mbak Nadia. Lemas. Tidak ada satupun dari keluarga saya yang peduli kepada ibu saya, cuman saya, Mbak. Bapak bilang itu buang-buang duit. Astagfirullah. Adek saya juga malah mikirin skincare aja. Mbak, saya udah gak paham lagi, Mbak. Kamu mendapatkan berbagai macam cobaan bertubi-tubi. Iya, Mbak. Saya merasa sendiri, Mbak. Harusnya kalau ada keluarga yang sakit, saya pikir keluarga itu saling menyayangi, Mbak Nadia. Tapi kenapa di keluarga saya tidak ada? Saat keluarga kamu sendiri udah gak peduli, apakah Mbak Saras ingin menyerah atau terus berjuang? Jujur, Mbak Nadia, saya sempat berpikir untuk menyerah. Tapi saya sadar kalau saya menyerah, Mbak Nadia, siapa lagi yang harus jagain ibu kalau bukan saya? Kamu anak yang sangat berbakti, Mbak Saras.